Saya turut berduka, saya dengar apa yang Ibu Gubernur alami. Saya dengar sipit-sipit, saya pikir tadi Ibu mau bersaksi. Ya saya mau dengar. Tapi jangan takut Ibu, Tuhan punya rencana. Tetap berserah kepada Tuhan. Dengan cara ini Pak dan Ibu memang harus lebih bergantung total kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Bergantung total kepada Allah. Jangan menyerah. Jangan kalah dengan intimidasi setan. Setan kalau orang sudah lemah begitu, setan intimidasi. Anak Tuhan tidak. Roh Kudus akan kasih kuat. Bangkit, bangkit, bangkit. Bergantung, berserah kepada Allah. Dalam nama Yesus kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih buat semua saudara-saudara yang hadir pada pertemuan ini. Ibu Gubernur yang kami hormati, Ibu Margareta yang beberapa waktu menghubungi kami dengan Pak Immanuel. Dan puji Tuhan, saya untuk pertama kalinya ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saya belum lama saya ada di Manokwari. Minggu berikut saya ada di Teluk Bentuni. Dalam tahun ini, maksudnya dalam bulan ini, saya 3 kali datang ke tanah Papua. Baik ke Papua Barat, Papua Barat Daya, karena sudah 6 provinsi. Dan hari ini saya ada di Papua Pegunungan. Bagi saya ini pemanasan. Karena ke depan kita punya mimpi yang lebih besar, supaya ada terobosan rohani yang luar biasa di Kota Wamena, di Kabupaten Jayawijaya. Karena kita percaya tanah Papua dikenal di mana-mana sebagai tanahnya orang Kristen, tanahnya orang yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi saya datang dan keliling sebentar karena tadi katanya masih ada sesi, lalu ada makan siang. Jadi kita kembali ke hotel dulu, tunggu kabar begitu. Dan saya putar-putar lihat salib besar di situ. Wow, mantap. Ya, kalau melihat salib itu kita langsung ingat Wamena. Wamena itu artinya wajib menahan nafsu. Oh gitu. Kalau biak kan saya ke biak katanya bila ingat akan kembali. Tapi kalau Wamena wajib menahan nafsu. Jadi kalau lihat itu salib putih besar di alun-alun, harusnya orang Wamena mulai dari pejabat sampai rakyat, pendeta sampai jemaat, dari yang paling tua sampai yang paling muda, wajib menahan nafsu. Kira-kira begitu. Makanya kita rindu di Wamena terus ada siraman-siraman rohani. Saya berterima kasih kepada panitia yang sudah menghubungi kami, dan kami ada di sini untuk kemurahan Tuhan dinyatakan terus menerus. Sound systemnya mantap Bapak Pendeta. Haleluya. Saya khotbah tiap hari saudara-saudara, jadi kalau sound system tidak menunjang saya kerepotan juga. Dan puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan memulai dengan satu nats yang sangat terkenal berkaitan dengan rasa memiliki kota. Dan ayat itu tercatat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Ini ayat yang familiar di gereja-gereja, dari mimbar-mimbar KKR, mimbar gereja, banyak juru bicara Allah telah menyoroti teks ini, dan saya rasa ini perlu bagi kita. Dan sementara kalau ada waktu, mungkin ada yang mau tanya jawab, kita bisa ambil waktu beberapa menit atau beberapa saat. Yeremia 29 ayat 7. Bapak Ibu perhatikan kitab suci masing-masing, atau siapkan catatan, mencatat. Ada mahasiswa, ada pelajar, boleh catat ayat-ayat yang akan muncul sepanjang siraman rohani yang saya sampaikan.
Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat latar belakang teks ini, ayat ini perintah Tuhan kepada orang Yehuda yang sedang dibuang di Babel. Mereka orang-orang pilihan Allah, umat Allah, orang percaya dalam konteks perjanjian lama, yang karena kepala batu, karena melawan Tuhan, Allah harus membuang mereka di Babel selama 70 tahun. Tapi waktu mereka ada di daerah pembuangan, Tuhan minta kalian tidak boleh diam-diam saja di daerah pembuangan. Sekalipun di daerah pembuangan, umat pilihan Allah tetap punya peran yang penting untuk kesejahteraan kota itu. Kota apa? Babel. Mereka harus berdoa untuk kesejahteraan kota itu, karena kalau kota itu sejahtera, mereka juga sejahtera. Nah, saya ambil ayat ini, saya coba bandingkan dengan Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Buat semua orang Papua di sini, Anda beda dengan kasus ini. Anda bukan orang buangan di tanah ini. Ini tanahmu sendiri. Amin. Bayangkanlah di tanah buangan saja, di mana kita hanya pendatang di situ. Bahkan ini adalah konsekuensi hukuman. Allah buang mereka ke sana, tapi Allah mau walaupun negeri orang, tapi karena kau tinggal di situ, kau hidup di situ, kau berkarya di situ. Kalau pakai bahasa sehari-hari yang kita mengerti, kau cari makan, cari minum di situ. Maka kamu harus punya kerinduan yang besar supaya kota itu sejahtera. Nah, bayangkan kalau ada orang lain yang datang ke negeri kita, ya, di tanah Papua, ada yang dari NTT, daerah saya, ada yang dari Sulawesi, ada senior saya di sana, Bapak Yefta, ya, Pak Siahaan, itu dosen teologi saya, dari Tapanuli Utara ada di sini, adik saya Andre Jami dari NTT ditugaskan di sini, atau mungkin dari suku lain ada di sini. Bayangkan orang-orang lain datang ke sini dengan harapan di tanah kantong Kristen ini kita menikmati berkat Tuhan. Di tanah kantong Kristen ini kita berkarya demi kepentingan kerajaan Allah. Lalu bagaimana dengan anak-anak Papua sendiri? Harusnya anak-anak Papua punya hati lebih luar biasa bagi negeri ini. Ini saya suarakan di seluruh tanah Papua sejauh saya diizinkan menginjakan kaki dan berperan sebagai juru bicara Allah. Saya sampaikan terus, saya sampaikan terus, saya serukan terus apa adanya. Berdoalah bagi negeri ini, berdoalah bagi pemerintah kita, minimal dalam konteks provinsi baru Papua Pegunungan. Berdoa buat Bapak Gubernur dan keluarga beserta seluruh jajarannya, kepala-kepala dinas yang ada termasuk Ibu Margareta. Kita harus berdoa buat mereka, karena itu tuntutan firman Allah. Kalau kita bandingkan dengan 1 Timotius pasal 2 mulai ayat 1, orang Kristen wajib doa untuk semua orang, secara khusus para pembesar, para pejabat. Sebab apa? Kalau kita doa buat mereka, roh Tuhan berkuasa atas mereka. Mereka takut akan Allah, bekerja sesuai dengan koridor yang ada, aturan main yang ada, bekerja sesuai takut akan Tuhan.
Oh, negeri di mana kita hidup sejahtera. Perhatikan ini ayat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Untuk raja-raja dan semua pembesar. Supaya apa? Agar kita dapat hidup tenang dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3 bilang begini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah kita. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara peserta siraman rohani pada siang ini, terkhusus saudara-saudaraku anak Papua asli, anak Wamena asli. Kami yang hanya datang di sini saja, kobaran api kami itu sangat besar untuk menyuarakan sesuatu yang dari Tuhan. Harusnya kita anak Papua lebih luar biasa. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, jadi bicara tentang mendoakan, ini nih penting. Ya, tentu doa adalah langkah awal. Ya, karena Kristen menjunjung tinggi prinsip ora et labora. Doakan apa yang mau kita kerjakan, lalu kerjakan apa yang sudah kita doakan. Ini paket lengkap. Kalau hanya doa tapi tidak kerja, omong kosong. Harus seimbang. Berdoa, bekerja. Tapi memang sorotan saya, khusus pertemuan ini, doa saya akan bicara lebih banyak soal nanti aksi-aksi kita, tindakan nyata kita, saya juga akan singgung. Nah, omong-omong tentang doa, wah, orang Kristen nih wajib memang kalau berdoa. Itu hanya salah satu topik. Doa buat bangsa dan negara, doa buat kota, doa buat pejabat. Kristen itu kehidupannya doa. Martin Luther mengatakan doa itu napas kehidupan. Kapan orang jadi jenazah? Saat dia berhenti bernapas. Kapan orang menjadi jenazah secara rohani? Saat dia berhenti berdoa. Karena doa itu napas kehidupan. Yesus memberi perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 dan seterusnya. Itu tentang hakim yang lalim dan seorang janda. Hakim itu tidak peduli orang, tapi karena janda ini datang terus menerus, akhirnya permintaannya dikabulkan. Hakim itu melakukan pembelaan kepada dia. Bayangkanlah kalau itu Allah. Allah beda sama hakim yang lalim. Allah adalah Allah yang suci, Allah yang maha baik. Kalau kita datang terus menerus dengan tidak jemu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Makanya di Lukas 18 ayat 1 itu, Yesus memulai perumpamaan itu dengan penekanan doa tidak boleh jemu-jemu. Perhatikan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harusnya untuk hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kekekalan, kita harus jemu. Kita bisa bosan. Tapi untuk urusan yang satu ini, jangan jemu-jemu. Nah, menarik Bapak Ibu terkasih, kalau kita bicara tentang doa, Tuhan bilang jangan jemu-jemu. Dan ada jaminan lain yang harusnya memberi semangat kita berdoa. Ada ayat yang begini, doa orang benar, amin, sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ini sangat menentukan Bapak Ibu. Saya rindu ada orang-orang benar di Wamena, ada orang-orang benar di Jaya Wijaya, mulai dari pejabat rohaniwan, jemaat masyarakat yang memang disebut orang benar. Benar menurut Alkitab beda dengan benar menurut matematika. Kalau benar menurut matematika, itu artinya tidak boleh salah. Itu matematika. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Tidak bisa 4 tambah 4 sama dengan 7,99, sekian persen. Tidak bisa. Nah, kalau bicara
benar menurut arti matematika, saya pikir tidak ada kita yang berani bangun dan bersaksi saya benar 100%. Saya pikir tidak. Satu-satunya orang yang pernah tinggal di kolong langit ini dan hidup tanpa cacat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selain itu, tidak ada, termasuk saya dan saudara. Lalu bagaimana kita bisa disebut benar? Kita benar bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Kita benar karena iman di dalam Kristus. Makanya Roma pasal 5 ayat 1. Kenapa kita disebut orang benar? Apa sebabnya? Perhatikan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai dengan Allah. Sebelumnya kita adalah seteru, kita adalah musuh Allah. Musuh gara-gara apa? Dosa, saudara-saudara. Nah, dosa, omong-omong tentang dosa, ini penyebab doa seseorang tidak didengar. Bahkan doa umat tidak didengar. Sekalipun umat yang katanya kantong Kristen, umat katanya seperti Israel, seperti NTT, atau seperti Wamena, tanah Papua. Tapi kalau di dalam ada dosa-dosa yang mengikat, ada dosa-dosa yang menjajah, ada dosa-dosa yang memperbudak kita. Kita berteriak sampai mati, sorga tidak bergetar. Saya bisa buktikan di zaman Nabi Yesaya. Oh, itu orang Israel doa-doa sampai Tuhan bilang begini, aku muak dengan kalian. Kalian doa tapi tangan penuh darah. Saya dengar di Wamena nih baru-baru bilang ada kasus apa, pembunuhan lah, apalah, padahal salib besar. Makanya tadi saya ngomong dengan Pak Immanuel, ini harus bikin di lapangan besar. Saya harus berteriak sungguh-sungguh nih. Tidak bisa begini. Salib besar tapi kejahatan di mana-mana. Salib besar tapi seks bebas. Salib besar tapi ASN-nya kerja tidak komitmen sesuai dengan sumpah bekerja. Tuhan muak lihat orang-orang kayak begitu. Makanya dalam Yesaya, ini kita bandingkan dengan Israel Bapak Ibu ya. Kita nih umat adopsi semua. Israel tuh dipilih langsung. Kita nih dicangkokan. Yang adopsi aja kepala batu Tuhan tidak peduli. Apalagi kita yang diadopsi ya. Yang pilihan saja diangkat, Tuhan tidak peduli kalau kepala batu. Apalagi kita yang dicangkokan. Yesaya pasal 1 mulai ayat 10. Perhatikan ini ayat. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom. Anda bayangkan, ini bukan di Sodom dan Gomora, di Israel. Tapi Tuhan lihat, pemimpinnya tuh pemimpin Sodom. Saudara tahu kalau bicara Sodom, aduh itu bicara berbagai-bagai kenajisan. Kalau bayangkan ini umat Allah, pemimpin di Israel. Allah bilang apa? Pemimpin Sodom. Terus? Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Pemimpinnya Sodom, rakyatnya Gomora. Anda bisa bayangkan ini. Tuhan yang bilang, bisa tidak terjadi di kantong Kristen, bisa tidak terjadi di Wamena, terjadi di NTT, terjadi di kota-kota yang ada di tanah Papua. Bisa. Pemimpinnya Sodom, kalau tidak bertobat, rakyatnya Gomora. Next. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Sekali lagi. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Iya, persembahan terus, korban. Dia pikir Tuhan bisa disogok dengan korban. Terus. Aku sudah jenuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu bermukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Iya, itulah ritual Yudaisme. Ritual agama Yahudi. Korban-korban. Tuhan bilang, aku muak, aku bosan. Kenapa? Mari kita lihat terus. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Tuhan tidak tuntut itu semua.
Terus, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. ya, Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. kenapa? Perayaan itu penuh kejahatan. Perayaanmu penuh kejahatan. Kamu melakukan ibadat tapi ada kejahatan di dalam, kata firman. Terus, Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuan yang telah, aku benci melihatnya. kenapa? Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Terus, Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, apabila kamu menadakan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. iya, Sebab tanganmu penuh dengan darah. kita sedang bicara tentang berdoa bagi kota, umat yang berdoa bagi kota. Tapi ini ayat bilang, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan karena tanganmu penuh darah. Jadi kekasih Allah, betul, Tuhan minta kita berdoa bagi kota kita supaya ada sejahtera, ada pemulihan. Tetapi ingat, ada hal yang harus kita buang jauh-jauh supaya doa kita tidak sia-sia, supaya ibadah kita tidak sia-sia, supaya kekristenan kita tidak sia-sia. Kita harus bikin apa? Harus buang dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang paling berbahaya, sebenarnya semua dosa tuh Tuhan benci, tapi saya rangkum dalam satu kalimat. Dosa yang paling bahaya yang membuat Tuhan tidak mendengar adalah dosa tidak mempedulikan firman. Ini paling bahaya. Dosa tidak peduli firman. Pada waktu Tuhan berfirman, itu Tuhan sedang panggil kita. Panggilan itu macam-macam. Ada panggilan menjadi pejabat. Saya pikir itu benar. Itu panggilan. Tidak bisa kalau orang tidak ada panggilan jadi pejabat, itu bahaya. Bahkan ada pendeta-pendeta yang juga saya lihat mau main jadi dewan. Kalau di organisasi saya dan kakak satu ini, kita sama-sama dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Itu kami perbolehkan pendeta jadi pejabat dengan catatan lepas kependetaanmu, dan kamu harus yakin bahwa kamu dipanggil Tuhan. Kamu harus berdoa sungguh-sungguh, mengingat Yunus itu lari dari pelayanan, ikan telan. Itu masalah. Saya sudah didekati ulang-ulang oleh partai politik karena secara media sosial lalu emosional dengan orang kami di NTT dekat sekali. Minimal lingkup kota Kupang sudah lumayan lah. Maka ada yang mencurigai bahwa pendeta Mel Atok itu sengaja KKR keliling ke gang-gang karena saya mau main politik. Maka ada partai yang datang melamar saya dan berharap saya bisa ikut menjadi caleg. Saya bilang minta maaf, komitmen saya sampai mati jadi pendeta. Kalau saya sudah jadi caleg, waduh, saya tidak percaya diri saya. Dan saya sudah uji, sudah doa, tidak ada panggilan itu. Tuhan panggil saya jadi hamba Allah, jadi pendeta, jadi pengkhotbah, bukan jadi caleg. Kalau ada jemaat yang punya talenta di situ, kami dorong, kami doakan, kami arahkan, kami bimbing. Tapi kalau pendeta sorong diri di situ bahaya. Karena beberapa pendeta sudah coba jadi. Saya pikir mereka jadi seperti Daniel, jadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ternyata di dalam bukan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yudas Iskariot. Di dalam tidak ada suara kebenaran, padahal jelas backgroundnya pendeta, STH, sarjana teologia. Kalau SP, sarjana pertanian, SO, sarjana sosial, SH, sarjana hukum, urus sosial, urus pertanian. STH, sarjana teologi, sarjana ketuhanan, urus Tuhan punya. Jadi kalaupun dia bergerak di bidang lain, tetap Tuhan nomor satu. Nah saudara,
ini pendeta masuk ke sana tidak jadi apa-apa. Orang bikin nota fiktif, dia juga ikut bikin nota fiktif. Orang bawa pulang uang haram, dia juga bawa pulang uang haram. Sampai saya bilang, kasih makan anak uang haram, minta maaf, itu benih tumor, itu benih kanker. Jangan coba-coba. Saya ngomong apa adanya, dan saya memang kurang disukai memang oleh pejabat-pejabat kebanyakan, karena saya tidak bisa jaga perasaan pejabat. Saya ini hamba Tuhan Yesus, bukan hamba pejabat. Hormat pemerintah 1 kali, hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Pernah baca ayatnya? 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Hormat pemerintah sudah jelas ada di Roma 13. Pemerintah hamba Allah dan memang harus dihormati. Tapi hamba Allah 2 kali lipat. Perhatikan ini ayat. Penatua-penatua yang baik, pimpinan yang patut dihormati 2 kali lipat. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi kalau saya disuruh jadi caleg, saya ingat Paulus itu, dia mantan anggota dewan loh. Anggota dewan Sanhedrin. Paulus bilang, aku tinggalkan itu semua, aku anggap sampah, lalu aku memilih Kristus. Sekarang ini sampah nih yang pendeta-pendeta mau pilih. Saya tidak bilang, saudara jangan salah mengerti, ini syuting ini. Jangan bilang pekerjaan jadi anggota dewan itu sampah, bukan. Tapi dibandingkan dengan panggilan istimewa menjadi hamba Allah, itu panggilan di atas. Kita bukan urus proyek dari Wamena ke mana jalan, bukan. Ini proyek, ini jalan bumi, sorga, neraka. Bukan kita punya jalan. Tuhan sudah kerja jalan. Kita berteriak, jalan sudah jadi. Kau mau ikut mana? Jalan sempit atau jalan lebar? Kalau jalan sempit, walaupun banyak tantangan, tapi menuju kehidupan. Jalan lebar, penuh dengan kenikmatan, tapi itu cara kerja setan. Enak, sementara sengsaranya selama-lamanya. Ikut yang benar, sengsara sementara, tapi enak selama-lamanya. Itu jalan yang kita harus pilih. Kalau mau Wamena lebih maju, pilih jalan sempit. Kalau pilih jalan lebar, mungkin orang angkat jempol kamu beberapa saat saja. Di NTT saya suka omong, pejabat ini kan jabatan 5 tahun. Syukur-syukur kalau terpilih ulang. Iya toh? Soalnya ada manusia, istilah saya di NTT, soya pejabat lebih daripada sembah Tuhan Allah. Aduh, munafiknya minta ampun. Firman mereka geser, kekudusan mereka geser, takut akan Allah mereka geser, hanya mau ikut pejabat punya mau. Kalau pejabatnya seperti Yusuf, oke. Pejabatnya seperti Daniel, mantap. Iya toh? Pejabat seperti Yosafat, mantap. Pejabat seperti Hizkia, mantap. Tapi kalau pejabatnya Herodes, iya toh? Herodes itu apa? Saudara tahu Herodes? Dia tidak mau ada kompetitor. Dia rasa ada yang jadi saingan, dia pangkas habis. Makanya dia bilang, anak yang lahir di bawah 2 tahun bunuh semua. Karena dia tahu ada Mesias di situ. Salah satu Mesias, bunuh. Dia tidak boleh jadi saingan saya. Nah ini yang juga saya serukan di mana-mana di kantong-kantong Kristen. Saya berharap banyak pejabat-pejabat Kristen menjadi pejabat yang takut Tuhan. Kalau sudah menjabat, jangan balas dendam. Di NTT itu, beberapa kali saya berseru, kau kalau tidak pilih dia, lalu tiba-tiba dia yang naik, lu mati. Itu lu pasti mati. Kau akan duduk di ruangan kosong, hanya ada kursi, tidak ada meja, tapi ruangan penuh dengan sarang laba-laba. Tidak tahu mau kerja apa. Yusuf kalau mau begitu habis. Saudara-saudaranya dia injak semua. Yusuf kalau mau begitu, istri Potifar itu habis.
Itu tante-tante doyan brondong. Dia kan yang suka goda-goda Yusuf. Yusuf kalau lihat dia panggil Ucup. Godain tante dong, Cup. Iya kan? Yusuf kalau mau balas dia habis. Yusuf jadi pejabat lebih tinggi dari Potifar. Yusuf tinggal panggil kau pu istri, terus saya mau patah-patah bikin kuah ikan. Bisa saja. Tapi Yusuf tidak balas. Itu yang kita rindu ada di tanah Papua, di Wamena. Intinya, kalau mau berdoa berseru supaya ini negeri dipulihkan, dosa-dosa melawan firman buang semua. Jadi pejabat itu panggilan. Jadi hamba Tuhan itu panggilan. Panggilan apa lagi? Panggilan beribadah. Saya tidak tahu Wamena, saya baru pertama kali datang. Tapi kantong Kristen kebanyakan. Atau saya ke kota Injil Manokwari, 5 Februari, hari masuknya Injil. Waduh, itu libur. Semua gereja penuh. Saya senang sekali. Panggilan beribadah. Di Kupang juga begitu. Minggu pasti sunyi. Karena semua gereja, restoran-restoran Kristen kebanyakan tutup semua. Karena orang pilih cari Tuhan. Sudah 6 hari kerja, hari Sabat, tolong itu harinya Tuhan. Karena kalau kita belajar tentang berkat hari Sabat, Bapak Ibu, berkat di hari Sabat yang Allah curahkan saat kita beribadah, itu bisa melebihi berkat dari hari Sabtu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berkat di hari Minggu melebihi itu. Walaupun kita cuma duduk 2 jam dengan penuh perhatian, memuji, menyembah, mengikuti liturgi yang ada, asal dengan segenap hati, dengan penuh respon terhadap panggilan Tuhan, ini bagus. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu tahu panggilan apa? Panggilan bertobat. Sebab banyak orang beribadah tapi tidak bertobat. Wih, kalau nyanyi bagi suara. Suara 1, suara 2, suara 3, suara rakyat. Semua suara. Itu ngeri-ngeri sedap. Iya, panggilan. Bahkan yang ajak beribadah, yang pimpin ibadah pun pemabok. Saya tidak tahu di Papua, di NTT pendeta pemabok, majelis pemabok. Tapi kalau ibadah duduk di kursi paling depan, itu kayak malaikat mau naik hidup-hidup, tembus plafon. Serius. Pendeta rokok, mabok. Nah kalau pendeta sudah model begitu, kau jangan tanya yang majelis lagi, lebih rusak. Sampai ada cerita jemaat mati masuk neraka. Dia kaget, dia ketemu majelis di neraka nih. Jadi ini jemaat tanya, "Hei, Om di sini juga?" Lalu Om majelis mengatakan, "Kau diam-diam, Bapak Ketua juga ada." Bapak Ketua majelis juga di dalam. Nah, saudara-saudara, ini kan celaka kalau model begini. Itu hanya cerita. Tapi kalau orang tidak bertobat, memang repot. Ada orang beribadah, bahkan melayani ini, itu, segala macam. Karena memang ada panggilan pelayanan. Kita harus melayani juga. Tapi jangan melayani tanpa pertobatan. Entah melayani sebagai pejabat, melayani sebagai rohaniwan, sebagai pendeta, sebagai apapun panggilan kita. Karena Alkitab bilang toh, Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia. Jadi yang paling penting dimulai dengan pertobatan. Karena tanpa pertobatan ini repot, saudara-saudara, setengah mati. Mereka kadang-kadang mabok tuh baca ayat salah-salah. Iya, ada yang di daerah kami itu pimpin ibadah, buka Alkitab. Shalom saudara-saudara, mari kita buka di Yohana pasal 4 ayat 4.
Sampai jemaat bilang, Bapak cek kembali dulu. Setahu kami Yohanes. Tidak ada kitab Yohana. Mari kita buka di Yohana. Ay, kacau besar. Ada yang sudah mabok parah, baru khotbah, suruh orang setia pelayanan. Orang bingung, kau yang pelayanan saja model begini, tapi suruh setia pelayanan sambil berteriak, jemaat, jangan tinggalkan pelayanan. Ingat Yunus, ikan begitu besar, Yunus telan. Jemaat bilang, Bapak baca baik-baik. Siapa yang telan siapa? Dia bilang tak usah tanya, bayangkan saja. Kacau. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya nih omong begini. Saya baru pertama kali ke Wamena loh ya. Saya berbagi daerah saya ya. Daerah saya itu salah satu daerah termiskin di Indonesia. Saudara tahu kan NTT? Itu ada, silakan di Google aja tahu. Termiskin, tahu usah saudara cek di mana-mana, cek daerah termiskin di Indonesia. Saya punya masuk NTT, tapi Anda pergi ke NTT, mirip Wamena, 50 meter salib, 50 meter salib. Apalagi kalau mau hari Natal, Paskah, aduh, lomba salib indah. Di setiap gang depan gereja tuh ada bukit Golgota, ada salib 3. Di bawah kaki salib tuh serdadu, ada minum mabok semua di situ. Ini serdadu nih kebanyakan yang panitia paskan. Baru lampu mati hidup. Kayak iman mereka, mati hidup. Nah, saya tidak tahu di salib besar di alun-alun Wamena tuh, di bawah kaki salib tuh ada apa? Karena saya dengar laporan ada kondom. Pemerintah pasang lampu dong, kasih mati. Ini kan sedih. Saudara, hati-hati saya kasih tahu. Allah kita itu bukan hanya ada kasih. Allah kita tuh suci, Allah kita adil. Karena dia suci dan adil, dia bisa murka, dia bisa marah. Kemarin NTT kena seroja. Saya yakin itu baru istilah tinju, jab ringan. Itu baru jab ringan. Sebelum seroja datang, itu angin ngeris. Saya, istri, anak, saya dari tidak tidur karena anak saya 4 kecil-kecil semua. Semua status sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, apa semua. Yesus tolong, Yesus tolong. Kadang-kadang lengkap dengan lagu Kidung Jemaat. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Mampirlah dengar doaku. Di doa ibuku namaku disebut. Segala macam. Sebelum seroja, mereka hobi menyanyi lagu Ambon. Angin datang. Angin datang, hantam. Selesai. Saya pergi ke Palu. Saya KKR di Palu, sama. Orang-orang percaya di Palu yakin sekali bahwa memang Tuhan hukum orang di Palu. Di sana juga dosa seks bebas, homoseks, ngeri di sana. Bagaimana dengan Wamena? Anda minta setelah NTT, Palu, habis kalian. Lebih baik bertobat. Mungkin kita belum serukan di kebanyakan orang Wamena. Tapi yang ada di ruangan ini, kita harus menjadi agen perubahan. Agent of change for Wamena City. Amin. Kita harus bawa perubahan bagi ini negeri. Kalau tidak setengah mati, ya ini sejauh saya bisa bersuara. Mungkin kalau video suara bagus saya posting di YouTube.
Tapi itu kerinduan kita. Kita ditanam di mana? Berdoa buat negeri itu. Dan caranya adalah kalau Tuhan panggil kita, tolong dengar. Supaya waktu kita panggil dia, dia dengar. Hidupnya adil. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sebab di zaman Nabi Zakaria, ada orang-orang yang Tuhan panggil, mereka tidak dengar. Bagian mereka panggil, Tuhan tidak mau dengar. Tuhan tidak mau gubris. Zakaria pasal 7 mulai ayat 11. Zakaria 7 mulai ayat 11 sampai 13. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dibentangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikan telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambre. Iya, bikin tuli diri, bikin keras hati, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam. Kemudian ya. Oleh karena itu datang murka yang hebat. Kenapa? Tidak dengar firman Allah. Nah kalau murka sudah datang, nih kau mau lari ke mana? Mau lari ke pejabat, pejabat terbatas. Mau lari ke pengusaha, pengusaha terbatas. Ingat, kita nih datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Amin. Datang tidak bawa apa-apa, mati nanti tidak bawa apa-apa. Kalau masih hidup dan punya apa-apa, itu semua titipan. Ayub, belajar dari Ayub. Itu bukan orang jahat, orang saleh. Dalam satu hari harta semua habis. Anak 10 orang mati dalam satu hari. 10 orang. Saya anak satu saja sakit, saya stres. Ayub dalam satu hari 10 anak selesai. Harta habis. Ayub salah di mana? Jadi kalau ada orang kena musibah seperti itu, belum tentu orangnya salah. Bisa jadi itu ujian iman. Amin. Saya turut berduka. Saya dengar apa yang Ibu Gubernur alami. Saya dengar sipit-sipit. Saya pikir tadi Ibu mau bersaksi. Ya saya mau dengar. Tapi jangan takut Ibu. Tuhan punya rencana. Tetap berserah kepada Tuhan. Dengan cara ini Pak dan Ibu memang harus lebih bergantung total kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Bergantung total kepada Allah. Jangan menyerah. Jangan kalah dengan intimidasi setan. Setan kalau orang sudah lemah begitu, setan intimidasi. Anak Tuhan tidak. Roh Kudus akan kasih kuat. Bangkit, bangkit, bangkit. Bergantung, berserah kepada Allah. Kita semua yang lain, kalau dengar kesaksian Ibu Gub atau orang lain, saudara harus siap-siap diri. Sebab kita semua bisa mengalami hal yang sama atau mungkin lebih buruk. Tapi tidak apa-apa. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, maka dari itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jangan remehkan panggilan Tuhan. Ayat 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu Tuhan panggil, Tuhan bilang, demikianlah aku juga tidak dengar waktu mereka panggil. Saya sudah ajak banyak orang pelayanan, tidak mau. Alasan inilah itu. Waduh, 1001 alasan. Ada orang sudah mau mati, Ibu Margareta. Sudah mau mati. Lihat ke atas begini. Mungkin. Saya tidak pernah punya pengalaman itu. Ini pengalaman istimewa. Dia tuh dapat penglihatan. Seperti bisa lihat pintu sorga. Tapi dia lihat itu pintu tuh Tuhan Yesus tutup. Dia berteriak, Tuhan tolong buka sedikit, buka. Tuhan tidak mau buka sampai dia putus napas. Makanya saya bilang, Tuhan memang maha kasih. Jadi kalau dia panggil kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dia panggil suami-suami. Hei suami-suami, mari jadi kepala keluarga yang baik. Jangan kekerasan dalam rumah tangga. Kau punya istri itu bukan sansak kau pukul tiap hari. Hei istri-istri, mari tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Kristus. Hei anak-anak muda, bertobat. Amin. Jauhkan dirimu dari pergaulan buruk.
Sebab 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat itu dimulai dengan peringatan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya lewat di Manokwari, Ibu Gub, Manokwari, ada anak muda sudah menari-menari sendiri di jalan. Langsung panitia yang antar saya bilang begini, itu lem Ibon. Ngelem. Ini pengaruh media sosial. Mungkin nonton anak-anak di Jawa sana cari narkoba, tidak ada apa kan, lem Ibon. Saya dengar di Papua juga banyak. Kau bagaimana mau memimpin Papua ke depan lebih baik? Mau jadi pemimpin yang bawa damai sejahtera? Kalau sudah terikat dengan rokok, narkoba, mabok, lem Ibon, free sex, tidak bisa, harus bertobat. Saya ini anak dari jalan. Saya masuk tahanan ulang-ulang, tusuk orang, tikam orang. Saya tikam orang di muka gereja. Orangnya sudah berteriak Tuhan Yesus, saya tusuk terus 10 tusukan. Pada waktu saya bertobat, saya khotbah, itu orang ada. Kita peluk kayak laki bini, minta maaf saya. Saya bertobat, saya serahkan diri. Dapat tangkap terakhir itu 13 Januari 1999. Waktu di sel, di tahanan, janji mau bertobat, omong kosong. Kumat lagi, kumat lagi. Tuhan pukul lebih keras, Tuhan pukul lebih keras. Sampai akhirnya 13 Januari 1999 saya dicebloskan ke dalam tahanan karena penusukan, buron, kena tangkap. Dan setelah bebas, saya punya teman yang lain juga bebas dari penjara. Dia bertobat duluan. Dia melakukan penginjilan di jalan-jalan. Waktu dia melakukan penginjilan di jalan-jalan, saya dimenangkan oleh Kristus melalui penginjilannya. Mulai itu sampai hari ini, hidup saya hanya beritakan Injil. Ajak orang, mari datang kepada Allah, siapapun Anda. Dan kalau Anda mau dengar panggilan Tuhan, maka jangan khawatir. Saat kita berseru memanggil dia, dia dengar kita. Apalagi kita berdoa demi kepentingan banyak orang, demi kepentingan provinsi kita, kepentingan Papua, bahkan kepentingan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rotendao. Maka percayalah, Allah akan kabulkan kita, orang-orang percaya, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat. Kalau ada yang mau interaksi, saya beri kesempatan kepada panitia. Kalau ada mahasiswa mau tanya jawab, saya langsung spontan menjawab. Silakan. Para pelajar, mahasiswa kalau mau tanya angkat tangan. Itu satu di belakang, tolong kasih mic dulu, mikrofon. Sebut nama Pak ya. Silakan kakak. Nama siapa? Baik, terima kasih.